Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sajidah dengan NPM 210310101017. Saya dari Paralel A dari grup H sesi A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada percobaan hukum distribusi Nernst. Jadi, hukum distribusi Nernst menyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga setelah kesetimbangan distribusi tercapai. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua fasa pelarut pada suhu konstan akan merupakan suatu tetapan yang disebut koefisien distribusi. Hukum distribusi atau partisi Nernst menyatakan bahwa asal molekulnya sama dalam kedua cairan dan temperaturnya konstan, maka konstanta zat terlarut pelarut A per konstanta zat terlarut pelarut B sama dengan KD. KD merupakan sebuah tetapan yang dikenal sebagai koefisien distribusi. Hukum ini dalam bentuknya yang sederhana tidak berlaku bila spesi yang didistribusikan mengalami disosiasi atau asosiasi. Selanjutnya yaitu mengenai metode pemisahan campuran. Pada hukum distribusi Nernst ini menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair atau yang lebih dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Prinsip dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak saling melarut dengan pelarut asal yang mempunyai distribusi yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fasa beberapa saat setelah penambahan solvent. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan massa dari pelarut asal ke pelarut pengekstrak. Perpindahan zat terlarut dalam pelarut baru yang diberikan disebabkan oleh adanya daya dorong atau driving force yang muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut. Selanjutnya yaitu mengenai syarat hukum distribusi Nernst. Ada beberapa syarat, yaitu diantaranya yang pertama suhu konstan. Selama percobaan suhu harus dijaga konstan. Yang kedua yaitu keadaan molekul yang sama antara zat terlarut dengan kedua pelarut. Yang ketiga, konsentrasi kesetimbangan. Setelah mencapai kesetimbangan, maka konsentrasi zat terlarut dicatat. Yang keempat, pengencaran larutan. Jika konsentrasi tinggi, maka hukum tidak berlaku. Yang terakhir, ada pelarutnya tidak tercampur atau tercampur namun tidak sempurna. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi. Adapun pengaruh yang dapat mempengaruhi hukum distribusi Nernst yaitu sebagai berikut. 1. Temperatur. Semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat sehingga volume titrasi menjadi kecil, akibatnya berpengaruh terhadap nilai K. Yang kedua, jenis pelarut. Apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi normalitas atau konsentrasi zat tersebut, yang berakibat mempengaruhi harga K. Yang ketiga, jenis terlarut. Apabila zat yang dilarutkan adalah zat yang mudah menguap atau higroskopi, maka akan mempengaruhi normalitas atau konsentrasi zat tersebut, sehingga akan mempengaruhi harga K. Yang keempat, konsentrasi suatu zat yang terlarut. Semakin besar konsentrasi suatu zat yang terlarut, maka akan semakin besar pula harga K dari hasil yang didapatkan. Selanjutnya yaitu pada percobaan hukum distribusi Nernst, ini dapat dilakukan dengan beberapa prosedur percobaan. Prosedur yang pertama yaitu buat larutan asam asetat 0,5N, 1N, dan 2N, masing-masing 100 ml. Prosedur yang kedua yaitu ambil 25 cc asetat 0,5N dengan menggunakan pipet lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Yang ketiga yaitu masukkan 25 cc silen ke dalam corong pemisah.
Yang keempat yaitu tutup corong pemisah lalu kocok sampai tercapai kesetimbangan kurang lebih 20 menit. Yang kelima yaitu mengeluarkan lapisan bawah dan menampungnya dalam beaker gelas dan juga jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Yang keenam yaitu pipet 10 cc lapisan atas masukkan ke Erlenmeyer titrasi dengan natrium hidroksida 0,5 N dengan indikator pp. Ketujuh yaitu pipet 10 cc lapisan bawah masukkan ke Erlenmeyer titrasi dengan natrium hidroksida 0,5 N dengan indikator pp. Yang kedelapan yaitu mengulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Dan yang kesembilan yaitu menghitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5N dan 1N dan dari 1N dan 2N. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.